PATBM ini 70% kita konsentrasinya kepada anak-anak. Bagaimana kita bisa melindungi, bisa mendidik anak-anak, dan 30% perhatian kita kepada perempuan. Kenapa kok tidak laki-laki? Ada yang tahu nanti bapak-bapak, ada yang menyampaikan idenya. Kenapa kok kita yang perhatikan itu kok 70% kepada anak-anak dan 30% kepada perempuan, kok enggak kepada laki-laki? Monggo silakan yang bisa menjawab. Ya, itu biasanya kan perempuan kan maunya kan diperhatikan, Pak. Ya, perempuan maunya diperhatikan. Nah, makanya harus ada perlindungan dari laki-laki itu perempuan tadi. Salah satu yang lain, Pak. Ya, kalau menurut saya, Pak, kenapa harus perempuan yang perlindungan itu? Karena pertama, di dalam tingkah laku masyarakat yang selalu bermasalah itu kan perempuan, nggak ada permasalahan laki-laki. Sebagai laki kan selalu Pak Pastin begini, bisa melindungi diri sendiri kalau perlu kan, tapi kalau perempuan itu kan 50% melindungi kan susah. Ya, nah itu. Jadi yang wajar kalau selalu melindungi perempuan itu untuk perlindungan untuk semuanya kita melindungi perempuan. Nah, gitu. Yang lain kita, monggo silakan. Dengan ini kita ngobrol aja. Karena sebagian besar yang sudah kita lihat ya, mau di mana-mana di media lah, di media sosial kan kekerasan itu kan terjadi pada perempuan. Makanya ya bagus sih kalau diadakan seperti itu. Jadi untuk mengurangi hal-hal seperti itu, ya kekerasan dan lain sebagainya. Ya. Yang lain Pak. Nyapo, kenapa kok perempuan dengan anak-anak yang harus kita lindungi? Kok nggak bapak-bapak gitu? Fokus melindungi anak dan perempuan dari kekerasan. Baik itu kekerasan fisik atau mental. Nanti saya ceritakan kekerasan fisik. Tadi ada yang sudah masuk akal tadi, ada yang masuk itu, ya harus dilindungi karena di media massa itu banyak sekali kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dan memang perempuan dan anak-anak itu lemah atau yang begitu kan. Iya, karena selalu dilecehkan kan. Nah, selalu dilecehkan. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa korban kekerasan itu banyak pada anak dan perempuan. Betul? Betul nggak Pak? Betul. Korban kekerasan banyak pada anak dan perempuan. Berarti pelakunya siapa? Lagi, bapak. Berarti pelakunya siapa Pak? Laki-laki tapi nggak di sini. Laki-laki yang di TV itu, ya kan? Berarti yang bermasalah banyak di mana? Bermasalah dengan perempuan. Yang paling banyak masalah itu sebenarnya ya laki-laki ya perempuan. Tapi nggak di sini Pak. Perempuan dan laki-laki serta anak-anak yang di Pinjam Satu ini adalah perempuan dan laki-laki serta anak-anak yang baik dan the best. Aplaus dulu. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih jawabannya tadi sudah luar biasa. Kenapa anak dan perempuan yang harus kita lindungi? Apa tidak ada kekerasan terhadap bapak-bapak? Kekerasan selama ini yang saya tangani dari Bartama sini memang hampir 90% itu kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dan saya belum pernah menangani kekerasan terhadap bapak-bapak. Ada tadi yang lakukan juga bapak-bapak. Ya, Ada tadi yang lakukan juga bapak-bapak. ya enggak. Kalau bapak-bapak dengan bapak-bapak ya, ini dalam sebuah keluarga. Ya, itu pun ya kategori itu bisa. Tapi yang kita maksud di sini adalah dalam sebuah keluarga. Kekerasan itu banyak terjadi karena kekerasan itu yang sebagai pelaku adalah bapak-bapak, korbannya adalah anak dan perempuan. Tapi nggak dikenyum ini, nggak dikenyum satu. Ini saya cerita yang di TV. Di sini juga nggak apa-apa. Saya cerita yang di TV ya. Nanti yang berapa dia diam saja. Pertama, kita fokus kepada anak. 70% kita berbicara bagaimana kita lindungi anak-anak dari kekerasan secara fisik. Nah, ini bukan hanya untuk kita ya, untuk saya, kita semua kan punya anak kita ya, kecuali yang ini ada yang masih bujang. Nah, yang masih bujang di
dengarkan saja. Jangan sendiri. Oh, makanya nomor. Kita semua punya anak. Bagaimana hari ini kita memperlakukan anak-anak kita sebagaimana anak-anak kita bisa kedepannya tatkala dia sudah besar dewasa dia bisa hormat kepada kita. Model pendidikan, model pelajaran kepada anak antara hari ini dengan tatkala saya kecil, bapak-bapak kecil dulu itu sudah 170 derajat bedanya. 170 atau 150 atau 180. Kenapa? Yang pertama memang beda zaman, beda pendidikan, beda masanya, dan juga beda makanannya. Benar nggak Pak? Betul. Kita dengan anak-anak kita tuh beda semuanya. Beda masanya, beda pendidikannya, beda makanannya, beda dolanannya, beda sembarangannya. Ya kan? Dan itu nggak bisa disamakan. Kita nggak bisa sama dengan mereka. Nggak bisa kita ini memaksakan seperti kita, nggak bisa. Saya kasih contoh. Silakan yang ada minum aja. Kita jangan tekan. Saya kasih contoh. Kalau saya dulu kecil, bapak saya itu sebelum marah itu mendelik dulu, atau mama saya sebelum marah itu matanya melotot. Dan saya nggak berani menatap. Sama nggak dengan bapak-bapak? Betul. Waktu saya kecil, bapak-bapak kecil, bapak kalau marah cuma begini aja, ya kan? Matanya saja yang memandang tajam, dan kita anak-anaknya tidak berani menatap, tidak berani mendelik gitu, ya kan? Pasti begitu. Setelah itu kita menangis. Hari ini Pak, jenengan mendelik pada anak-anak, anak-anak ikut mendelik. Betul nggak? Betul. Berubah zaman. Beda zaman. Setelah begitu baru dibilang, oh bapak marah ya, masih berani bapak marah ya. Hari ini beda. Yang kedua, kalau umpamanya bapak sudah marah, bapak ngambil pecut, ngerti pecut Pak? Pecut itu ya pokoknya ya kita dipukul, kita nggak lari, nggak kemana-mana, kita diam Pak. Sampai galer itu pun kita diam, dan kita nggak balas. Hari ini beda Pak. Hari ini kita pukul sebentar, dia juga cari apa yang bisa untuk pukul bapak. Beda. Jadi ketaatan anak, penghormatan anak kepada orang tua hari ini sudah mulai luntur. Betul nggak Pak? Betul. Kan begitu kan Pak Kamu? Makanya hari ini metode anak ternyata tidak sama dengan kita. Kemudian yang kedua, di sekolah, satu contoh di sekolah. Di sekolah itu kalau kita salah, Pak Guru itu kalau saya dulu kecil Pak, memang kalau dipukul sama mister penggaris itu ya dipukul bener. Pasti dan kita nggak berani Pak pulang ke rumah itu ngomong, Pak saya baru dipukul sama Pak Guru. Bener nggak Pak? Betul. Kalau kita ngomong pulang, Pak saya baru dipukul sama Pak Guru, Bapak bilang bagaimana? Malah Bapak nambahin. Gak begitu Pak kamu? Iya kamu yang salah. Tambahin lagi. Hari ini tidak. Hari ini Pak Guru tetap. Pak Gurunya ya. Ini tidak beda zaman. Makanya sekarang metodenya bagaimana kita ini supaya anak nanti kalau sudah tua itu menghargai kita tidak dengan kekerasan. Boleh kita memukul anak tapi jangan sampai berbahaya. Kita pukul anak kita, hajar anak kita banting anak kita sampai cacat. Satu contoh, anak sampai mati pun tetap itu anaknya siapa? Yang rugi siapa? Ya kita. Yang saya bilang itu sudah anak segini loh, dilempar jatuh, belakang kaki jatuh, dipukul, dihajar sampai kayak pukul binatang yang sudah tidak wajar, maka di situ Bapak bisa bertindak. Iya, saya bisa ngamuk juga.
kasihan. Anak itu Pak, anak itu nggak bisa melawan. Anak itu nggak bisa melawan. Mau disembelah saja dia mau, nggak bisa melawan. Pak. Tapi ingat, besok dia udah besar Pak, dia pasti ingat orang tuanya yang kejam. Pasti. Kenapa? Besok kalau ya kita ini besok tua Pak. Kita ini besok tua, nggak ada yang muda terus nggak ada. Besok kita tua, mudah-mudahan kita jadi orang tua yang memang tua-tua disayangi oleh anak. Mudah-mudahan kita besok tua, nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa, tinggal duduk diam, tapi anak-anak kita itu sayang kepada kita. Amin. Karena banyak kasus dan banyak kisah orang sudah tua, tapi anaknya bilang, kau tua-tua, mati-mati sudah. Bagaimana itu kalau ada pada diri kita? Sedih nggak Pak? Sedih kan? Umpamanya kita udah tua Pak, hari ini kita masih muda, naik motor masih ini. Tapi besok kalau kita sudah tua itu ya kita kayak mbah ini belum tua, ini mbah masih muda ini. Tua itu sudah 90 tahun, contoh. Sudah mau 100 tahun. Sudah lihat cucunya jodoh ini siapa? Tadi mbah udah makan mbah, belum, udah makan 5 piring kan? Udah pekun, sudah kerja nggak bisa, ya kan? Tapi sama anak-anaknya justru tidak disayang, tapi justru sia-sia. Hartanya dihabiskan, salah sedikit dipukul, salah sedikit maka orang tua yang seperti itu pasti akan menangis hati. Kenapa? Karena kita yang membesarkan anak-anak, tapi balasannya kepada kita balasan yang tidak baik. Air susu dibalas dengan air tuh. Kita kan nggak mau seperti itu ya Pak ya. Kita berharap berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan anak-anak kita, anak cucu kita itu akan sayang kepada kita. Kalau kita sudah jadi orang itu, sepakat Pak? Sepakat ya. Makanya dengan anak-anak sekarang kita harus lemah. Yang sudah punya cucu siapa? Banyak. Belum ada. Yang sudah punya cucu? Sudah punya cucu. Yang sudah punya cucu? Punya cucu? Saya sudah. Yang sudah punya cucu dengan yang belum punya cucu beda. Kalau saya cucu belum ada, tapi cicit. Cicit. Berarti cicit itu sayangnya lebih daripada cucu. Cucu itu lebih disayang daripada anak. Gitu loh. Iya Mbak. Iya Mbak, saya mau tanya yang udah punya cicit. Mbak Kanto. Ya. Ini saya kan belum punya cucu. Kalau dari gana putu, dari gana cicit. Saya tanya, ini yang tidak bisa bahasa Jawa nanti tanya. Mbak Kanto, cicit niku lebih kita sayangi daripada cucu. Cucu itu lebih kita sayang daripada anak kita. Betul? Betul. Tapi kalau menurut saya, itu sudah bermain. Anak maupun cucu maupun cicit. Supaya mau ini perlu disayangi cucu anak. Oke, sepakat aplaus. Memang seperti itu. Kita itu tidak minta harapan, nggak minta balasan apa-apa pada anak cucu. Kalau udah seperti Mbak Kanto, ya kan, tidak minta harapan dikai uang sak bro, itu juga tidak. Tapi tak kalah disayang, dicinta, diperhatikan oleh anak cucu, maka rasanya sudah senang. Gitu ya Pak. Loh, ternyata sederhana kan. Sepakat yang ini Bapak-bapak. Berarti hari ini kita harus mulai belajar berbuat baik kepada anak dan cucu. Setiap adat istiadat itu beda. Tetapi adat-adat yang tidak baik tidak usah kita lakukan. Saya mau tanya bapak-bapak yang sudah biasa ngomong sama anaknya anjing dan babi. Ya, saya mohon maaf. Anak kita itu manusia apa anjing? Manusia. Apakah anak itu tatkala kita bilang anjing dia senang? Tidak kan Pak? Mana ini nakal? Semua nakal. Ya nakal itu anaknya siapa? Anak kita. Sesalah apapun anak, nakal-nakalnya anak, ya kan Pak? Itu adalah anaknya siapa?
Betul Bapak? Betul. Kalau kita bicara anjing dia, babi kok, berarti bapaknya ini gak jauh dari kalimat. Ya, benar. Sekarang bapak kalau dibilang anjing mau nggak? Tidak, Pak. Nah, bapak jujur dan saya terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan buka hati bapak biar lurus, tidak senang lagi bila kepada anak-anak. Jadi bukan saya sendiri, Pak Konsejak. Tidak, bukan hanya satu orang, kita semuanya. Kita semuanya. Tapi pengakuan jujur bapak ini luar biasa. Kita tidak apa-apa. Tadi pagi dari sama orang aku mau saya. Nah, apa? Ini kita belajar bersama, introspeksi. Kalau yang salah kita luruskan. Saya tidak marah, juga tidak menjudge bapak tidak baik, tidak. Ayo kita belajar lebih baik. Ini kisah Pak saya waktu di Sider. Bapak ini tanya kepada saya gini. Saya ini kalau begini sebenarnya datang kapasitasnya sebagai koordinator perlindungan anak ya. Tapi orang-orang bilang saya itu tetap panggilan. Ya mungkin jabatan itu melengkapi. Dia bilang gini, Pak Dewan, saya itu kemarin baru mau dipukul sama anak saya. Anaknya masih kecil atau udah besar? Anaknya itu SMA. Ini saya cerita di sini ya. Baru bapak kenapa dia mau pukul bapak? Begini Pak Dewan, dia itu pulang dari sekolah dia itu mabuk. Dia mabuk itu dia baru depan rumah itu saya sumolot dia. Wah bertengkar akhirnya bertengkar dan bapaknya mau diparang lari. Saya bilang bapak itu betul. Tatkala lihat anaknya mabuk tidak senang marah itu betul. Tapi caranya bapak itu yang salah. Salah bagaimana Pak Dewan? Kalau dia mabuk jangan diajak ngomong, biar sampai selesai mabuknya. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada Pak. Iya, saya cerita di sini ya Pak. Di sini nggak ada. Ini teknik untuk kita bagaimana komunikasi dengan anak supaya kita nggak di yang tadi itu bapaknya mau dikejar dengan parang tadi. Saya nggak cerita di sini, saya cerita di sini. Anaknya mabuk, biarkan mabuk dia sampai dia selesai. Sampai selesai dia sadar, dudukkan di kursi, jangan ngomong yang baik-baik. Anak ngomong, pasti dia sadar dan pasti dia minta maaf kepada orang tua. Kalau dia baru pulang kemudian dihajar, dia sudah selesai. Bapak sudah lari terakuat lurus-lurus, anaknya masih lurus-lurus, ya kita jungkir balik dan kita kalah. Ya, ini tekniknya. Jadi bagaimana caranya sekarang kita memposisikan anak kita itu sebagai anak manusia. Paham ya Bapak ya? Setelah kita di masyarakat Papua itu terus biasa begini. Iya, saya tahu. Saya ini mulai tahun 82 di sini Pak, jadi saya tahu persis. Kalau bicara Papua ini, saya ini tahun 82 di sini Pak. Jadi saya kumpul dengan bapak-bapak itu nggak sudah kenyang dengan Papua. Tapi hal yang baik kita teruskan, yang sekiranya tidak baik, ya sementara direm-rem. Ya, karena nanti anak ini pertanggungjawaban kita bukan hanya kasih makan saja anak. Anak itu bukan cukup kita kasih makan saja, bukan cukup kita suruh sekolah saja, tapi besok itu ada pertanggungjawaban. Tatkala kita sudah mati, Tuhan tanya kepada kita, anakmu itu mau jadikan apa? Sudah diajar apa? Ada pendeta di sini? Nggak ada pendeta. Kalau ada pendeta dia mantuk-mantuk. Paham ya bapak-bapak ya? Sehingga kita nggak punya beban moral dengan anak. Kalau yang sudah ya sudah, namanya ya kan. Tapi memang harus anak kita manusiakan supaya nanti dia tumbuh berkembang, sudah besar, sudah dewasa, dia tidak akan bilang kepada bapak anjing juga. Kalau masih kecil dia tidak berani bilang Pak. Tapi kalau sudah besar, anak dikasih kalimat-kalimat begitu, dia akan bilang bapak juga anjing. Tapi kalau bapaknya sudah pikun Pak, pasti. Iya. Kalau bapaknya sudah pikun, ada beda. Tidak, kalau pikun beda. Saya ajak ngomong yang
pantas kalau dikasihkan kepada anak kita? Ya. Walaupun itu atas nama adat atau masyarakat kita seperti itu. Apakah pantas? Kita tanya hati kita. Bagaimana Pak? Pantas nggak anak kita dibilang? Tidak pantas. Bapak? Tidak pantas. Pak Kamu bagaimana? Tidak kan? Kita tanya hati kita, jangan tanya akal kita. Akal kita itu emosi saja. Mungkin semua harus begitu. Maaf, dari sini ada yang belum jelas. Saya menerangkan masalah. Kok kelihatannya kok dia Nanti semua. merenung. Merenung. Ini jauh-jauh belum dikasih apa-apa, belum dikasih begini terus. Kita sharing, kita ngobrol. Mungkin kalau selama ini kita salah, bisa juga mungkin rezeki kita ini agak seret. Ya mungkin karena kita salah kepada anak. Ya, mungkin kita sering sakit, mungkin sering kita emosi tinggi, mungkin kita ini selalu, bisa juga karena kita salah dalam mendidik anak. Mungkin kita ngomongnya kepada anak terlalu kasar, mungkin terlalu keras, mungkin juga kita selalu tidak berprasangka baik terhadap anak. Bisa juga seperti itu. Ya. Makanya kewajiban kita orang tua setiap hari, setiap saat, setiap sembahyang, ya, yang kita doakan adalah sepakat Bapak-bapak. Karena anak adalah anak, bukan anaknya siapa, anaknya kita. Maka kewajiban orang tua, kita cari makan, banting tulang, kerja malam, pulang pagi, cari ini, jadi kepala kampung, jadi sekretaris, jadi RT, jadi pengusaha, jadi apa, dan untuk siapa sih kita? Ya. Untuk anak. Kakak Mesa, untuk siapa kita kerja? Untuk anak. Kakak Abnan Isbah, mana? Untuk apa kita kerja? Terbiasa apa? Terima apa kita kerja? Anak sudah ya? Ini saya mau tanya, jangan pergi dulu ya. Ini ada di sini. Saya tanya Bapak lagi, Bapak, betul yang diceritakan istri? Dia bilang, Pak Dewan, ya sudah, berarti jawabannya sudah? Jangan Bapak, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, Bapak tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah Bapak lakukan, ya, menganiaya istri, menelantarkan istri, dan bahkan yang berbuat yang tidak baik tadi demi keluarga. Atau Bapak hari ini juga saya kidnapkan di sana. Pikir lama sekali. Ini saya tidak cerita di sini ya Pak ya. Saya cerita ini, saya memang menangani kasus di sana. Akhirnya apa? Ya sudah Pak. Hari ini saya tidak mabuk lagi. Hari ini saya tidak berjudi lagi, dan hari ini saya tidak akan keras terhadap istri saya. Siap? Siap. Kita bikin berita acara. Tanda tangan. Istri, saya minta ibu tidak boleh lagi marah dan tidak boleh lagi bawa parang, tidak boleh lagi hantam suami dengan balok-balok. Siap? Ini baik dan ya. Mediasi selesai. Tatkala semua saling meminta maaf, suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami, disaksikan keluarga. Saya ini walaupun tidak jadi bagian keluarganya, saya berkata ya Allah, senang sekali. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, keluarganya sudah baik, Pak. Ya, sekali lagi, kenapa itu bisa terjadi? Ya sekarang saya itu kalau punya anak perempuan, contoh saya punya anak perempuan, kemudian anak perempuan saya dinikah orang, kemudian tidak dikasih nafkah, tidak dikasih uang, ya kan? Dipukuli terus, dihajar terus. Kira-kira saya sebagai orang tua mau nggak Pak anaknya kita diberikan? Saya tanya bapak-bapak yang sudah punya mantu,
Bisa ngamuk mah. Iya kan? Bener Pak ya? Ya. Makanya perempuan itu ada undang-undangnya. Dia memang dilindungi Pak. Ya. Berarti apa yang kita lakukan sebagai aktivis perlindungan hari ini? Kita yang pertama menjadi teladan, menjadi pemimpin yang baik, mengayomi anak dan istri kita. Minimal anak dan istri kita, dan maksimal orang yang dikenyumpin. Saya pernah dibantah juga Pak di Sidai, karena saya banyak konsentrasi daerah-daerah pedalaman Sidai Pak. Dia bilang begini, bilang ke saya, tidak apa-apa Pak Telan, toh buku lu terapa-apa. Nah, kenapa bisa tidak apa-apa Pak dipukul? Toh subayar mas kawin. Ini jawaban. Toh subayar mas kawin. Saya mau pukul kah, saya mau ini itu terserah saya. Nah, ini saya cerita, saya tidak mimpi ya. Saya mohon maaf. Saya tanya istrinya. Ibu sudah dikasih mas kawin? Iya Bapak, kita suka kasih mas kawin. Tapi mas kawin kan bukan untuk saya saja. Betul kan? Begitu kan? Iya. Mas kawin itu juga, itu keluarga juga, dapat juga mas kawin. Tapi yang itu saya. Paham maksud saya? Yang dapat mas kawin itu dia bagi-bagi semua keluarganya, tapi yang dipukuli dia sendiri. Jadi saya tak mau kalau cuma dipukul-pukul saja. Saya bilang, Ibu 1 bulan dikasih uang sama Bapak sampai berapa sehingga tiap hari dipukuli begini? Artinya Bapak juga tenaga kerja, Bapak itu cuma dibol. 1 bulan bisa 5 juta, tidak. Baru Ibu 1 bulan dipukul berapa kali? Banyak kali. Ini saya ceritain, ada orangnya ini. Makanya kalau saya di sini di dalam mereka itu berterima kasih dengan saya sekarang itu nggak ada yang begitu lagi. Saya tanya, oke lah, itu atas nama Anda, mas kawin boleh. Tapi mas kawin itu untuk mengikat bahwa kamu sudah jadi istrinya. Tapi kan tidak untuk dipukuli. Betul, Tom? Tidak untuk dipukuli. Dan yang dipukuli itu tidak mau. Yang dipukuli itu tidak mau. Maka saya tanya Bapak, kalau nanti dipukuli, siang dipukuli sampai bonyok-bonyok, kira-kira malam dicari kan tidak? Aduh, itu lagi Pak Dewan. Ya kan? Coba kita renungkan. Pagi, siang, sore dipukul sampai bonyok-bonyok, ya kan? Tapi begitu nanti malam suaminya butuh, cari siapa? Iya kan? Cari yang dipukuli tadi kan? Siapa yang menyesal? Suami yang menyesal. Ya, paham Bapak? Saya berharap hari ini tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan. Bagaimanapun perempuan adalah yang melahirkan anak kita. Sepakat? Dia pewaris yang melahirkan anak kita, bukan orang lain. Anak kita itu dari istri kita. Kita jadi orang besar karena istri anak kita. Makanya hari ini ya, stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bapak Ibu dari sini ada yang belum jelas, silakan Bapak protes, silakan Bapak marah-marah saya, silakan Bapak mau bilang apa saja kepada saya, tak kasih waktu 5 menit. Mungkin saya tadi ngomongnya kurang enak, kurang apa, sampai ngomong terserah, saya kasih waktu 5 menit sampai hujat saya, silakan hari saya dengarkan. Supaya kita nanti pulang itu tidak ada dalam hati ini, datang-datang ini saya cuma marah-marah saja. Supaya kita impas dan hari ini selesai sampai di sini, nanti Pak Kabung nanti yang membentuk, saya pandu membentuk struktur ini. Kalau diiyakan hari ini kita bentuk, kalau tidak diiyakan ya kita nggak diiyakan. Tapi saya berharap ada. Oke, dari sini Pak silahkan saya paling 5 sampai 10 menit untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditujukan kepada saya. Monggo silakan. Pak, gini Pak, saya kira mungkin dari penjelasan Bapak, mungkin Bapak dengan semua saudara mungkin sudah tahu, kita sudah dengar. Siwat PSUKJ ini kita kan berusaha bagaimana untuk menciptakan kedamaian di keluarga maupun anak.
Ya mungkin saya kira kalau tadi Bapak menjelaskan dari awal, mungkin kita sudah jelas bahwa usahakan kita untuk memelihara seorang perempuan itu kalau harus kita lindungi. Karena apa? Ya suatu saat itu kita butuh dengan perempuan, gak butuh dengan sama laki-laki kan begitu. Jadi intinya kita sudah sepakat, sudah paham apa yang dijelaskan Bapak tadi. Mudah-mudahan kita kedepannya itu yang sudah pernah dilakukan, ya mulai hari ini jam ini tinggalkan. Stop, begitu. Stop, mulai hari ini juga. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang lain silakan. Kekerasan seksual. Ada hukum di Indonesia ini yang tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar. Yang pertama, kasus hukum korupsi. Siapapun juga orang yang korupsi terhadap negara ini, dia wajib diproses hukum, ya, kecuali hukumnya tumpul. Ini sebenarnya ini sudah kesepakatan juga. Yang kedua, kasus narkoba. Siapapun dia, mau dia pemakai, pengedar, apalagi pemproduksi narkoba di Indonesia ini, siapapun juga, kalau kena kasus itu tetap diproses hukum. Yang ketiga, kasus pencabulan atau kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Nah, apalagi anak kecil, kan di media massa sering kita lihat anak SD, anak TK, ya kan, diperkosa sama orang dewasa. Itu kasus hukum paling berat. Jangan tanyakan yang memperkosa. Hukum itu kan kadang salah-salah. Yang memperkosa dihukum 10 tahun. Waduh, berat sekali, berat. Jangan tanyakan kepada orang yang memperkosa atau keluarganya yang memperkosa, tapi tanyakan keluarga yang diperkosa. Ada anak yang kecil umur TK diperkosa oleh orang yang besar. Tanyakan keluarganya, bapak sama ibunya ini atau sama keluarganya ini. Kamu mau nggak anaknya begitu? Ya kan? Jangan lihat yang pelakunya. Kalau pelakunya dihukum 10 tahun, waduh berat, nanti bagaimana anak istrinya, bagaimana keluarga, bagaimana? Ya itu berat. Itu yang saya sebutkan hukuman berat itu ya tadi. Karena logikanya kenapa harus anak kecil? Kalau memang benar-benar butuh hubungan seksual itu, beli aja lah ringan-ringannya tuh, belilah di sana, ya kan? Bukan saya menyuruh beli ke sana, tidak. Tapi daripada anak kecil yang masih TK, apalagi di bawah TK, dia punya anak tuh sampai pecah. Ngeri, saya kadang nangis di kota itu, waduh, ngeri. Jadi sampai ininya itu sampai pecah nih. Saya dalam berita kita ada marah sendiri. Iya. Nah, Iya, benar ini Pak. Saya bukan cerita katanya. Kebetulan memang mitra-mitra saya ini, mitra-mitra perlindungan anak itu memang dari kepolisian, Polres, Polda. Kalau sudah, makanya kalau kami datangkan begini Pak, sudah terserah mau bikin apa saja, mau bikin sambelnya, mau bikin bakso, terserah dia. Tugas kita ini selain mengantarkan kasus itu, kalau udah kasus itu di kepolisian, tak ya sudah. Tugas kita adalah bagaimana anak yang ini bebas dari trauma. Dan memang rata-rata anak-anak itu trauma. Jadi begitu lihat orang yang bodinya kayak yang itu, dia sudah lari. Yang menyebutkan begini ini lebih sulit. Anak TK. Ini saya kasih apa namanya wawasan. Ada lagi yang minta selesaikan adat. Silakan selesaikan adat. Hukum saya proses. Ya. Ada yang mau 5 juta, ada 6 juta, ada yang mau 10 juta.
Sekarang kita tanya keluarganya. Kalau anak kita diperkosa, kita dibayar 10 juta, mau nggak kita? Mau nggak gitu? Tidak apa-apa. Bagaimana? Karena anak ini adalah mutiara. Anak itu adalah harta kita. Anak itu adalah masa depan kita. Kalau anak ini hancur, dia mau sekolah nggak bisa. Pikiran terus. Ya. Jangan tanyakan pelaku. Kalau pelaku kita saya kasih 10 juta, 5 juta, tidak. Uang itu bisa habis, Pak. Tapi masa depan anak itu lebih mahal. Dan sudah banyak Pak kasus yang kita selesaikan. Ya, mungkin seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir bisa menerima apa yang saya sampaikan. Ya. Sekali lagi kita bicara dari hadir ke hadir, tidak ada unsur yang lain. Saya hadir dalam rangka saya sebagai koordinator perlindungan anak Kabupaten Magelang. Bahkan mungkin di Papua Barat ini saya makanya saya hadir ini sama Mbak D, Marmata yang saya ini lewat-lewat di gedung satu cuma lewat saja. Bu ya kapan saya ini bisa hadir, bisa ketemu dengan bapak-bapak dalam rangka kita seperti ini. Kan kalau cuma lewat-lewat nggak ada manfaatnya, Pak. Mungkin seperti itu. Silakan Pak Kampung. Ini karena di kampung, maka seyogianya memang Pak Kampung harus mendukung dan juga membentuk ini. Kalau diterima hari ini, nanti saya bantu siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, siapa yang koordinator di bawah-bawahnya. Kalau hari ini, saya sudah teratur yang begini sudah, berarti hari ini selesai dan saya pulang. Kalau ada kasus silakan sendiri, saya nggak bisa masuk. Kembali semua kepada Pak Kampung yang terhormat, supaya kampung kita ini lebih bagus, lebih ya menyentuh. Dan sekali lagi saya juga bisa hadir, bukan hanya bawa kelengkeng saja, tapi mungkin bawa-bawa yang lain yang lebih bermanfaat untuk kampung. Ini yang bawa tadi Pak Dewan Dirjen. Karena memang perlindungan anak ini organisasi sosial yang memang tidak ada gajinya, sehingga saya kasih tahu bapak-bapak jangan mengharap gaji di sini. Oh saya jadi ketua kok nggak digaji, nggak ada gajinya. Ini pekerjaan sosial. Jadi kalau yang mau monggo, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Ada satu orang saja yang mau saya bersyukur. Ini pekerjaan sosial, pekerjaan Tuhan, pekerjaan hati, pekerjaan yang enggak dengan terpaksa, harus memang hati. Ikhlas ya. Jadi kalau nanti saya mamanya ngasih, oh ini tak fasilitasi, tak kasih stempel, tak kasih posko, tak kasih apa yang ada saya punya itu titipannya Pak Dewan. Kebetulan koordinatornya itu adalah. Jadi kalau ada apa masalah itu koordinator itu bilangnya ke Pak Dewan, karena memang kami dari perkenaan itu nggak dibiayai. Kalau tidak saya yang pegang, ini mati karena nggak ada yang pegang. Paham ya? Oke, Pak Kampung silakan. Apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana tentang pembentukan PATTM di kampung Maypur. Kalau kamu mau bentuk sekarang apa nanti? Bisa sekarang Pak Muka ada orang. Artinya Pak Kampung sepakat setuju atau tidak itu maksudnya. Pak, ya ada di tempat jualan sana. Namanya saja orang. Ya saya memang selain koordinator KTP kan kami ini orang tua. Anaknya masih muda, tapi karena jadi anggota DPR itu berarti jadi orang tuanya saat kemarin perapi pasti sidet. Gitu loh Mas. Makanya kalau hari ini hadir orang 16, masa yang mau dikasih 12. Ini kan 12 ini. Nah, karena informasinya orang 10, ya kan Pak Tom? Saya bawa 12, berarti sisa 2 kan? Yang datang 16. Masa yang 4 nggak dikasih? Makanya yang 4 nanti diambilkan lagi di Pak ya, Pak Sumarto ya. Nanti yang bayar Pak Dewan.
koordinatornya ini nggak ada uangnya. Mungkin seperti itu kalau dibentuk, saya minta persetujuan bapak-bapak siapa ketuanya. Pak Imran, Umar Noto. Pembentukan yang hadir ini pematerinya itu, walaupun nggak ada uangnya kita ikhlas saja. Pasti ada berkas di belakangnya. Disaksikan Pak Kepala Kampung, ini saya serahkan. Buku ini kalau habis saya masih bisa nambah, nanti tak berikan lagi. Pulpen ini habis tak kasih lagi. Coba ini setahun nggak habis. Silakan. Bisa. Oke, izin Pak. Sebentar ya, pakai HP saya yang agak jernih sedikit sebentar. Coba. Ya, saya dikit lah. Oke, izin Pak. 1, 2, 3. Ya, siap. Tapi untuk manfaat ini sedikit. Tadi titipan dari Pak Dirman. Minta maaf dan minta maaf. Kemudian saya mau pamit. Insya Allah nanti yang 4 atau kurang berapa tadi Pak? Yang hadir di sini Pak. Nanti ada waktu dengan ngambil di Taufik Tani itu nanti saya bayar. Jadi ini hanya simbol, bukan bentuk fisiknya, tapi itu tolong dirawat. Mudah-mudahan itu menjadi kenang-kenangan bahwa PATBM sudah ada di kampung sehingga kampung ini tidak akan kalah dengan kampung-kampung yang lain. Karena di sini ini semua sudah Pak. 6, 7, 8, jadi 2 sini. Ya ini baru ini. SD 50. Tapi yang kesana semua ada 20-nya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembicara dan saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.